Oke Mas Bro, kali ini kita akan membahas mengenai sistem smart key dan trouble-troublenya. Kayak kemarin saya akan posting yang Ovimo untuk Vario. Kalau ini Vario yang terbaru, Vario 160. Kodenya K2SA ya. Remote-nya gini kalau Vario. Kalau ini Vario bedanya dengan kalau yang PCX seperti ini. PCX bedanya di mana? Bedanya ini agak bening, tombolnya bening gitu ya. Kalau Vario kayak ini ada covernya, kan pakai cover. Bening ini kalau nggak ada covernya. Nah, ini. Kalau yang ini yang Vario ya bro ya. Ya bentuknya hampir mirip, cuma ya ini agak bening kalau yang ini PCX 160. Kalau Vario 160 ya gini. Nah ini kemarin ada yang nanya juga trouble-nya di mana, katanya ECU-nya rusak. Nah, terus dibelikan dibelikan SCU, terus remote-nya beli terpisah gitu ya. ECU-nya rusak, dibelikan SCU. Ini dibaca ID ECM, SCU ID SCU, ID ECM. Nah itu dibaca. Itu istilah-istilah kayak gitu yang bikin mumet, bikin runyam ya kadang-kadang ya. Nah ininya beli terpisah gini Mas Bro. Konsepnya gini. Jadi ini untuk connect ke SCU diperlukan namanya ID SCU. ID SCU itu ya yang disebut pin barcode itu. Nah itu ID SCU. Ini kalau mau connect ke sini. Tapi sekali ini konekin ke sini, ini udah nggak bisa lagi dikonek ke lain. Jadi ini harus sepasang gini ya Mas Bro ya. Nah, kalau sampai ada kerusakan di ECU, ya sampai beli ECU-nya aja, sampai nggak usah ganti satu set ini. Beli ECU yang baru itu langsung pasang plug. Nah, langsung pasang plug langsung bisa normal dipakai, connect. Ya ini kan udah connect ke sini. Nah kalau beli yang second ini harus di renew ID ECM ID-nya. Karena apa? Karena SCU membaca ECM ID. ECM ID-nya harus di renew. Syarat ECU-nya bisa nyala, motornya bisa nyala, harus dapat persetujuan dari SCU tentang ECM ID-nya. Kalau ECM ID-nya cocok, yang terdaftar di sini, maka SCU akan memberitahu ECU untuk mengaktifkan signal full pump lewat EMO ID itu nanti. Signal full pump aktif, starter aktif, nah motornya bisa nyala, bisa hidup. Ya masalah ininya kadang dibelikan yang bekas. Jadi ini udah terdaftar ya, SCU ECM ID-nya udah terdaftar mengikuti SCU ID yang di motor yang sebelumnya. Makanya nggak bakal bisa connect. Kecuali ECU-nya di off IMO atau di renew ECM ID. Nah, ECM ID itu bukan untuk mendaftarkan remote-nya, Mas Bro. Kadang remote-nya yang kadang dimaksud ECM ID itu ya SCU ID itu beda lagi ya. Harus tahu pengertian ECM ID, SCU ID dan remote-nya ini ya. Jadi untuk kayak tadi SCU ID, pin barcode ID itu yang kode yang dibaca remote untuk connect ke SCU. Nah, ECM ID kode yang dibaca SCU untuk bisa connect ke ECU. Pengertiannya gitu, konsepnya gitu. Jadi ya terjadi kadang-kadang salah kaprah. ECM ID untuk baca, untuk registrasi, remote hilang, ya nggak bakal bisa. ECM ID itu ya antara koneksi ini aja, koneksi antara ECU dengan ECU, nggak bisa untuk baca ke ini registrasi remote. Itu namanya pin barcode remote atau SCU ID yang terdaftar di sini. Kalau mau membaca SCU ID harus di backdoor ya. Harus di backdoor di sini. Kebanyakan di backdoor. Kalau Yamaha itu juga di backdoor. Nah, kalau untuk membaca SCU ID nggak usah di backdoor, bisa kalian pakai software ya terserah pakai software apa bisa ya. Baca SCU ID. Nah, nanti ECM ID ya. Terus nanti kan ECM ID kan digunakan untuk kasih kode ke SCU. Jika ECM ID-nya cocok,
yang terdaftar di SCU, nanti pasti SCU nya akan beri signal engine start sama sinyal full pump untuk SCU nya nyala, untuk ECU nya nyala, sorry. Nah itu jadi ya harus dipahami ya, kadang-kadang dibelikan ini tetap nggak nyala, terus belikan lagi SCU, terus remote nya dibelikan lagi terpisah, ya nggak bisa nyala, nggak bisa connect. Ininya harus connect ke sini dulu baru connect ke ECU ya. Remote harus connect ke SCU, SCU harus udah disinkronasi dengan ECU nya, membaca HMID yang terdaftar di sini. Untuk mendaftarkan HMID yang terbaca di sini, kalau nggak salah ya tetap backdoor juga Mas Bro itu. Kalau nggak salah ya, setahu saya ya, itu dibaca dengan alat mungkin Smart Tool atau Smart Key Tool ya, bisa baca HMID yang terdaftar sama SCU ID. Tapi kalau ini udah di FIMO, sampean nggak usah pusing-pusing ngurusin HMID, langsung pasang, cepret, nyalok. Remote tetap dipakai, FIMO tetap nyala walaupun pakai SCU lain. Itu ya Mas Bro ya, penjelasannya gitu ya. Semoga bermanfaat ya, soalnya masih banyak yang bingung mengenai troubleshooting masalah sistem Smart Key ya. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru nanganin juga kemarin yang off IMO. Jadi kalau udah di off IMO tanpa SCU pun motor bisa nyala, full pump nyala, sinyal koil nyala, startnya yang jadi masalah, startnya harus dibuatkan modul lagi ya biasanya untuk bisa menghidupkan motor. Tapi kalau udah di off IMO, kalau motornya ada engkol di selah, motornya pasti nyala karena sinyal full pump sudah on ya. Oke Mas Bro, gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasannya.